Selamat datang di channel Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Serial teknologi kali ini judulnya adalah Lestari Alamku dari Filsafat ke Teknologi. Pada ranah filosofis, konsep kebajikan terhadap lingkungan tercermin antara lain melalui gagasan Arnold Naes, yakni ekologi dalam, dan gagasan Fritjof Capra, yakni kesadaran ekologi. Ekologi dalam itu didasari pada fenomenologi eksistensial yang inti gagasannya adalah bahwa alam itu memiliki nilai intrinsik, yakni terdapat harkat yang melekat pada dirinya dan itu harus dihargai oleh manusia, terlepas alam tersebut akan dimanfaatkan atau tidak oleh manusia. Demikian pula, secara eksistensial, kesadaran ekologi mengantar pada pemahaman tentang ada yang terhubung dengan alam. Pengaruh ekologi dalam atau deep ekologi dalam filsafat lingkungan sangat signifikan. Disebutkan bahwa alam secara filosofis merupakan mengada. Ini istilah Heidegger tentang eksistensi. Yang bermartabat dan sudah sewajarnya tidak diberlakukan sewenang-wenang oleh manusia. Alam melainkan harus didudukkan pada harkat secara proporsional, ini bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan manusia atau dikelola atau diolah, namun pada saat yang sama manusia perlu menjaga kelestarian alam. Dalam ranah praktis, manifestasi konsep ekologi dalam itu ada pada konsep rekayasa hijau. Rekayasa hijau atau green engineering itu berdasarkan pada 5 aktivitas, antara lain penggunaan bahan baku ramah lingkungan, memodifikasi mesin dan alat, penerapan industri terpadu, kemudian analisis siklus hidup produk atau life cycle analysis, kemudian penilaian risiko kuantitatif. Nah, ini digunakan sebagai manifestasi dari teori ekologi dalam bentuk rekayasa hijau atau green engineering. Diagram yang dimodifikasi dari diagram deep ekologi atau ekologi dalam terlihat dalam paparan ini. Ini ada 4 level gitu, mulai dari premis utama hingga dalam bentuk aturan hukum, keputusan dan tindakan. Diagram apron dari Arnold Naes yang termodifikasi pada halaman sebelumnya itu dapat dijelaskan di sini, di mana prinsip ekologi dalam yang dikemukakan oleh Naes itu mengandung beberapa item, antara lain nilai inherent, kemudian ada keragaman, ada kebutuhan vital, ada pertimbangan populasi, kemudian juga campur tangan dan seterusnya. Di sini ada 8 item seperti itu. Bagi Capra, hakikat intelijensi manusia itu terletak pada sifat pengada yang terbuka bagi realitas. Ini pengada ini istilahnya dari Martin Heidegger.
Intelijensi manusia dikonsepsikan sebagai kemampuan untuk mengetahui berbagai hal yang ada, gitu, baik secara esensial maupun eksistensial. Proses mengetahui atau memahami tersebut dilakukan secara rasional melalui observasi maupun dilakukan secara pengalaman spiritual, yakni melalui intuisi. Keterbukaan akan ada mengantarkan manusia pada pemahaman keterhubungan dan ketergantungan seluruh entitas dalam jaring-jaring kehidupan. Intelijensi merupakan sikap terbuka kepada dunia, namun mandiri dalam pengorganisasian hidup. Dengan kata lain, intelijensi adalah proses keterlibatan terhadap dunia melalui pembentukan diri secara terus-menerus. Bagi Arnanais dan Fritjof Capra, ekologi dalam dan kesadaran ekologi itu bergantung pada kesadaran ekoliterasi. Upaya menuju lestari alamku memang bermula dari pemikiran filosofis, namun kemudian perlu diikuti dengan tindakan nyata melalui kampanye dan aksi tentang pentingnya menjaga lingkungan alam. Salah satu konsep yang diajukan secara praksis implementatif adalah melalui apa yang disebut dengan ekodesain. Ekodesain adalah upaya perancangan ulang teknologi dan juga institusi sosial secara mendasar. Ini perlu untuk menjembatani celah antara rekayasa manusia dan sistem-sistem alam yang sifatnya berkelanjutan secara ekologis. Prinsip dasar ekodesain adalah sampah sama dengan makanan, atau limbah adalah bahan baku. Dengan demikian, contohnya limbah yang dihasilkan dari industri, itu pada akhirnya harus menjadi bahan baku atau bahan tambahan bagi industri lainnya. Ini tidak lain adalah prinsip dari biomimikri atau teknologi meniru alam. Nah, kita ketahui bahwa alam itu sempurna ya, alam yang diciptakan oleh Tuhan itu perfect gitu, ya. Dan bersifat sirkuler, ya, dan zero waste gitu, tidak ada limbah gitu. Nah, semua organisme yang hidup akan terus-menerus menghasilkan sampah. Ya. Akan tetapi sampah satu spesies akan menjadi makanan bagi spesies lainnya. Ya, itulah alam gitu, perfect. Ya. Contohnya adalah daun yang gugur dari sebuah pohon. Ya, itu begitu mencapai tanah, itu kemudian secara alamiah akan dikonversi oleh organisme dalam tanah menjadi pupuk alami. Prinsip siklus atau sirkuler dalam ekodesain gagasan Capra ini sebenarnya sudah diterapkan di kompleks industri di Kalundborg ya, untuk Denmark. Simbiosis industri mengacu pada hubungan kolaboratif dan saling menguntungkan antar industri di dalam suatu kompleks industri tertentu. Di Kalundborg telah terjadi model pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan inovatif terhadap ekologi industri. Beberapa perusahaan industri di Kalundborg itu mengembangkan jaringan ya, di mana limbah dan produk samping dari suatu perusahaan atau industri ya, itu dimanfaatkan sebagai bahan baku atau bahan tambahan bagi industri atau perusahaan lain. Di kompleks industri Kalundborg, sebagai contoh ya, sisa panas dari pembangkit listrik
ya, itu bisa dimanfaatkan ya, bagi industri-industri di sekitarnya atau juga bagi rumah-rumah penduduk gitu. Kemudian abu yang dihasilkan itu digunakan sebagai bahan baku produksi semen, ya, pabrik semen yang ada di kompleks tersebut juga gitu. Juga air limbah dari satu perusahaan itu diolah kemudian digunakan untuk irigasi di pertanian setempat ya, di, masih di dalam area Kalungto. Bahkan ini merupakan skema dari uh, industri terpadu Kalundborg ya. Kita mulai dari yang tengah dulu, yang lingkaran yang ada di tengah ini, yang dari G itu Asnais Power Station. Nah, ini pembangkit listrik nih. Nah, pembangkit listrik itu butuh banyak air ya, di mana air tersebut itu dipanaskan hingga terbentuk uap bertekanan tinggi atau steam. Itu yang kemudian akan menghantam bilah-bilah turbin sehingga turbinnya berputar. Nah, kemudian turbin terhubung dengan generator, maka akan jadilah listrik. Nah, air yang dibutuhkan oleh power station ini disuplai dari, ini ada danau ya, lokasinya relatif dekat. Namun juga yang dari atas ini ada wastewater ya, dan cooling water. Air limbah bersama dengan air pendingin gitu ya, yang digunakan di refinery atau kilang minyak ini. Nah, ini air tersebut terakumulasi, kemudian seperti tadi ya, kemudian digunakan, dipanaskan untuk menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, setelah proses ini ya, dari power station ini ada sisa uap ya, karena uap untuk yang menghantam turbin tersebut itu tidak semuanya, pasti ada yang terbuang ya, bersama dengan boiler water ya. Nah, dari boiler itu dimanfaatkan oleh Statoil Refinery ya, apa namanya, kilang minyak ini. Nah, kemudian dari kilang minyak ini panah ke kiri, ini ada sulfur ya, belerang gitu. Kita tahu bahwa kilang minyak itu produk samping, tapi lebih tepatnya sebenarnya limbahnya itu adalah belerang. Karena BBM yang baik itu sesedikit mungkin mengandung sulfur gitu, sehingga sulfurnya itu harus apa, dilepas atau dihilangkan ya, dari BBM tersebut. Nah, ini akumulasi dari sulfur ini kemudian dikirim ke liquid fertilizer production. Apa ini, industri pupuk cair gitu. Oke. Sebagai bahan tambahan atau bahan baku lah untuk mensupport bahan baku. Nah, kemudian dari Statoil Refinery ini ada titik-titik ke kanan ya, nah gas ya. Nah, bersama dengan yang dari power station ini juga ada titik-titik hijau, scrubber sludge, itu menuju BPP Giprok AS Wallboard Plant. Ini adalah pabrik pelapis dinding gitu ya. Ini memang sedikit juga mengandung gypsum gitu, tapi saya kira yang sudah safe gitu, artinya tidak membahayakan. Nah, ini dimanfaatkan ini ya, gas dan scrubber sludge. Sludge itu semacam lendut gitu. Nah, ini untuk sebagai bahan tambahan untuk pabrik pelapis dinding ini. Nah, kemudian ini dari lingkaran ini ada panah ke kanan ya, heat ya, panah warna merah ini menuju distrik heating municipality of Kalundborg ya, wastewater treatment plant. Ini
pengolahan limbah ya, apa namanya, Center Pengolahan Limbah miliknya pemerintah ini, Municipality of Kalundborg ya, milik Pemda setempat, Pemda Kalundborg ini. Nah, kemudian yang dari wastewater treatment plant ini, ya, pengolahan limbah ini akan ada limbah dalam bentuk sludge ya, semacam lendutan gitu, kayak lumpur gitu, yang kemudian ini ada AS soil remediasi gitu, remediation gitu. Ini ya intinya itu sludge yang masih mengandung beberapa zat yang membahayakan itu kemudian dinetralisir di sini. Nah, kembali dari lingkaran ini ada titik-titik hijau ya, fly ash menuju semen roads gitu. Nah, ini fly ash ya, dalam bentuk apa namanya, abu gitu yang sangat lembut gitu. Itu dipakai di pabrik semen ya. Kita tahu bahwa campuran dari semen atau bahan bakunya itu ada batu kapur, ya, tanah liat, ya, pasir besi, pasir silika, dan ada aditif. Nah, ini bisa fly ash-nya ini bisa untuk apa namanya, tambahan atau bahan tambahan untuk bahan bakunya gitu. Nah, kemudian dari lingkaran ini juga ada yang ke bawah ya, steam ya. Ini menuju ke Novo Nordisk ya. Novo Steam nama perusahaannya nih. Pharmaceutical ini pabrik farmasi atau obat-obatan gitu. Yang memanfaatkan buangan uap ya, uap panasnya dari power station ini. Nah, kemudian dari pabrik farmasi ini yeastnya ya, yeast dalam bentuk selari gitu, ini dikirim ke pertanian gitu ya. Dan juga ada sludge-nya itu untuk mensupport lahan pertanian gitu, dimana di lahan pertanian ini juga ada dikirim dari fish farming ya, peternakan ikan gitu, dalam bentuk organic sludge gitu, dikirim ke ini ada mengandung pupuk gitu, sehingga tanah di pertanian ini subur ya. Nah, dimana di fish farming ini panasnya ya itu disuplai juga dari power station, karena mungkin di sana udaranya terlalu dingin ya, sehingga ikan-ikan membutuhkan suhu tertentu sehingga perlu panas. Panasnya itu merupakan bisa disuplai dari sisa panas dari pembangkit listrik ini. Nah, skema ini sebenarnya kan meniru alam, di mana alam itu tadi seperti penjelasan sebelumnya ya, itu zero waste gitu. Limbah yang dari alam pasti akan dimanfaatkan oleh entitas lain. Nah, entitas lain menghasilkan limbah akan dimanfaatkan oleh entitas lain, demikian seterusnya, sehingga alam itu perfect ya. Kreasi atau ciptaan Tuhan itu perfect gitu. Nah, ini kalau dilihat Kalundborg ini masih jauh dari sempurna ya. Nah, bagaimana sebagai contoh bagaimana sisa dari pabrik pupuk ini, nah itu juga tidak ada pemanfaatannya gitu. Bagaimana juga eh, dari BPB Kiprok ya, pabrik eh, pelapis dinding itu juga tidak ya, kemudian juga limbah dari pabrik semen. Tapi intinya ini eh, suatu prototip ya, suatu contoh yang bagus ya, yang sekarang banyak diadopsi ya untuk berbagai
pengembangan kompleks industri ya, di beberapa negara lain. Foto ini merupakan gambaran real dari bagian yang diterangkan sebelumnya, kompleks industri Kalundborg. Pendekatan ekodesain sebagai manifestasi pemikiran filosofis ekologi dalam Arnaiz dan kesadaran ekologi Fritjof Capra tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan limbah dan mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga untuk mengkreasi atau meningkatkan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Dengan berbagai sumber daya dan meminimalkan timbunan limbah, perusahaan-perusahaan akan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi biaya operasi produksi. Keberhasilan simbiosis industri di Kalundborg ini menjadi contoh inspiratif ya, bagaimana kolaborasi antara industri dapat mengarah atau menuju pada pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan dan kerjasama yang sistematis dan cermat, kita dapat mengkreasikan suatu sistem yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan lebih ekonomis. Studi kasus Kalundborg ini menawarkan pembelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam wilayah atau ranah lain ya, bagi siapa saja yang berupaya untuk mencapai sustainability atau keberlanjutan ya, melalui kemitraan inovatif dalam berbagai sektor. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.